Salam cerdas. Kali ini saya akan mengomentari soal berita tentang ojek online tidak akan dapat subsidi BBM. Maksudnya tidak memperoleh BBM bersubsidi. Itu yang dikatakan oleh Menteri Bahlil ya. Jadi itu dikatakan dia sekitar 3 hari yang lalu. Ternyata beritanya selama berhari-hari ini viral ya. Tidak hanya sekedar oleh media ini, tapi medsos juga, kemudian juga ada respon-respon untuk mereaksi nanti kalau benar-benar itu dilakukan. Jadi beberapa berita, ini Kompas 3 hari yang lalu, ojol tidak dapat BBM subsidi. Ini alasannya Presiden Menteri Bahlil, ini nanti kita klik. Tempo beberapa jam lalu sudah mendalami lagi ya. Tempo di beberapa hari yang lalu sudah memberitakan, tapi untuk berita koran yang hari ini nih, judulnya layakkah ojek online mendapat subsidi BBM? Dia mengkompilasi, menggabungkan berbagai komentar pelaku, pakar ekonomi, dan sebagainya. Saya lihat tadi di beritanya ada 5-6 orang itu, mewakili masing-masing komponen, 2 ekonom, salah satunya saya, untuk memberi komentar tentang pernyataan Bahlil bahwa ojek online tidak akan mendapatkan BBM bersubsidi. Antara ini mengutip Mensos, jadi ini bola ditendang Menteri Bahlil, lalu mendapatkan reaksi dari berbagai pihak, tentu saja dari kalangan ojol ya yang utama ya. Lalu kemudian ada juga DPR yang bereaksi, lalu ini ternyata Mensos juga kemarin juga masih wacana kata si Mensos, jadi belum keputusan. Nah ini CNBC sama dengan Kompas tadi memberitakan pernyataan Bahlil 3 bulan yang lalu. Tempo tadi sebelum yang hari ini, sebelum yang memberikan komentar-komentar dari pihak lain juga memberitakan Bahlil lagi di highlight ya, Bahlil soal ojol tidak jadi target subsidi BBM dan seterusnya. Ini puluhan berita ya. Mari kita lihat dulu awalnya nih yang ketika Kompas memberitakan. Ini Kompas memberi judul ojol tidak dapat subsidi BBM. Ini alasannya versi Menteri SDM Bahlil. Jadi Menteri SDM Bahlil memastikan, jadi beritanya Kompas begitu ya, memastikan ya, pengemudi ojek online ojol tidak akan mendapat bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Nah itu dikatakan oleh Bahlil dalam konteks rencana pemerintah merombak regulasi BBM bersubsidi. Jadi konteks besarnya adalah ada rencana perubahan atau regulasi tentang bagaimana BBM bersubsidi didistribusikan dengan skema baru di kediamannya di Duren 3. Jadi dia ini tanggal 27 November 2024, berarti 4 hari yang lalu ya. Ke depan pola bantuan akan menggabungkan subsidi barang dan bantuan langsung tunai. Ini penting nih. Jadi yang dinyatakan oleh Bahlil ada campuran antara subsidi barang dan bantuan langsung tunai. Nah, yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berplat kuning, kata Menteri Bahlil. Jadi, ojol kan tidak plat kuning ya, plat hitam. Nah, maka kenapa yang kuning yang dapat? Karena yang kuning ini kan agar harga transportasi publik tidak naik gitu. Jadi kuning. Kalau angkutan barang yang berplat hitam ya ubah ke plat kuning dulu, kata Bahlil nih, kalau kita ingin memberikan ini kepada yang berhak, kurang lebih begitu. Nah, lalu Kompas juga memberitakan kenapa ojol tidak akan dapat BBM bersubsidi. Masih mengutip Bahlil. Bahlil menjelaskan pemerintah tidak akan memberikan subsidi kepada ojol karena mereka termasuk golongan usaha atau bisnis pribadi. Jadi maksudnya bukan transportasi publik tadi. Ia menilai sebagian besar ojol masuk kelompok masyarakat mampu karena mempunyai kendaraan pribadi. Ini menarik ya pendapatnya, ini yang banyak reaksi nanti. Masa yang kayak gini disubsidi? Tapi ya kita hitung balik, katanya sebenarnya dia juga ngerem sedikit tuh. Yang jelas bijaksana untuk bijaksana. Lebih lanjut ia menekankan pentingnya subsidi energi termasuk BBM yang dilakukan secara tepat sasaran. Subsidi BBM hanya oleh kendaraan berplat kuning ya, ditekankan yang berplat hitam itu bukan kendaraan umum. Jadi kendaraan yang dimaksud Bahlil ini dalam konteks yang dapat subsidi padahal berplat hitam itu adalah kelapa sawit, truk tambang, nah atau kendaraan publik. Oh maaf, malah ini yang akan dapat subsidi gitu. Jadi intinya akan ditinjau semula lah. Oh, apabila jenis-jenis yang tadi dia sebut tadi itu akan ditinjau, dilihat semua. Tapi masalahnya yang mendapatkan reaksi adalah ketika disebut-sebut ojol gitu. Mungkin kalau yang truk kelapa sawit, truk tambang, kendaraan pabrik itu mungkin.
Kompas langsung nih mengkonfirmasi, meminta komentar kepada Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wijaksono. Pernyataan Bahlil soal ojol tidak akan dapat BEM subsidi ini akan berpotensi memicu unjuk rasa di seluruh Indonesia, kata si Wijaksono ya. Ojol mempunyai peran penting menurut dia dalam transportasi masyarakat. Ojol seharusnya dianggap sebagai bagian dari angkutan publik. Nah, ini melebar nih. Karena kita memang pemerintah sejauh ini udah beberapa tahun ini, 5 tahun lebih ini belum memutuskan nih bagaimana tempatnya ojol ini kan. Bahkan undang-undang lalu lintasnya juga belum dirubah untuk hal itu. Nah, ditekankan betul nih oleh di Kompas menyebutnya Igun ya, Pak Igun Wijaksono ini. Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi, maka akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran, kata dia. Hari Kamis itu, sehari setelahnya. Dia mengatakan sudah memperjuangkan supaya ojol ini mendapatkan legalitas atau aturan yang lebih jelas dari pemerintah. Nah, akan melebar nih, tidak soal memperoleh BBM bersubsidi saja. Ini ojol ini memang belum jelas status hukumnya ya. Tidak hanya ojolnya, tidak hanya dalam konteks dia masuk transportasi publik atau tidak, atau kalau dia dimasukkan transportasi publik, apa aturannya. Nah, itu merembet juga pada posisi kerja dari ojol kan, drivernya ya, yang dianggap mitra oleh oleh providernya, sehingga itu juga dari sisi ketenaga kerjaan juga perlindungan ke mereka juga masih ngambang kan, bukan ngambang, dia ada perlindungan kan, tidak bisa mereka dapat BPJS ketenaga kerjaan dari provider dan seterusnya lah. Kurang lebih itu yang melebar jadinya. Ini menurut saya bagus nih, Igun Wijaksono cukup mewakili ojol ya. Jadi dari soal tidak akan dapat BBM bersubsidi melebar menjadi soal ini bagaimana sih kami ini status sebenarnya. Mereka sudah memperjuangkan. Kurang lebih begitu. Nah, tadi beberapa komentar dari mereka dan ada ojol-ojol yang lain juga, termasuk juga dari ekonom seperti saya waktu ditanya Tempo, meskipun tidak seluruhnya diberitakan, itu saya mengatakan bahwa pertama ini omongannya Menteri Bahlil ini kalau dilihat itu tafsirannya lebih kendaraan roda 4, bukan roda 2 kan. Jadi roda 4 itu satu dulu, bahwa nanti ke dalam pemberitaan ini tentu yang roda 2 juga bereaksi karena kesannya wah ini kami juga nggak dapat subsidi. Nah, itu masuk kepada akar persoalan. Sejauh ini subsidi BBM itu lebih melihat pada kendaraannya. Jadi kan ada barcode tuh yang praktek selama ini ya, yang boleh membeli BBM bersubsidi kalau kendaraan roda 4 ya. Roda 2 seluruhnya bisa beli subsidi. Nah, sedangkan roda 2 yang mahal yang nggak usah disuruh juga mereka nggak ngisi yang bersubsidi kan. Tapi secara umum roda 2 siapapun pemiliknya, orang kaya atau orang miskin ya boleh saja beli kan. Jadi basisnya kendaraan kan, dapat semua. Untuk roda 4 basisnya juga masih kendaraan BBM bersubsidi ini kan. Jadi kendaraan dengan cc tertentu, dengan kelas dan punya barcode itu dapat ya kan. Nah, apakah mau dirubah menjadi berbasis individu atau rumah tangga? Akan jadi rumit menurut saya. Karena kalau sudah begitu, bagus secara konsep ya, bagaimana merubah dari BBM, bukan hanya BBM ini, tapi dalam kasus ini adalah BBM, subsidi bukanlah kepada barangnya, tapi kepada orangnya. Tapi saya kira pemerintah nggak punya data. Nanti malah akan menimbulkan keributan, orang kaya dapat, yang miskin nggak dapat karena nggak bisa ngurus semacam itu. Nah, tetapi menurut saya kepada Tempo itu, saya kira kalau yang namanya roda 2 itu memang harus tetap ya dapat subsidi. Karena itu tidak soal ojol saja. Banyak rakyat kita, masyarakat kita yang berproduksi tidak sekedar ojol, dia pergi bekerja atau dia mengantar barang-barang dagangan yang informalnya dia dengan sepeda motor, itu sudah menjadi kelaziman di negeri ini. Dan yang lebih penting lagi, ketika dia roda 4 pun harus dipastikan dulu, bisa saja ojol dapat ya, tidak berbasis kendaraan tapi berbasis kendaraan, tapi selain plat kuning bisa ojol dapat. Ya itu berarti harus kerjasama dengan provider, meskipun penyelewengan itu bisa selalu terjadi, apapun konsepnya. Tapi kan kalau mau bisa nih, kendaraan-kendaraan roda 4 yang didaftarkan sebagai ojol, itu bisa memperoleh subsidi, kan dia dapat barcode juga umpamanya. Dan saya kira sangat tidak berdasar tuh omongannya Bahlil bahwa kalau mereka punya kendaraan pribadi kan mereka itu golongan mampu. Dia tidak tahu faktanya bahwa banyak yang punya kendaraan roda 4, ya kendaraan roda 4 yang ya saya kira nilai jualnya
kurang dari 100 juta dan mereka kena PHK atau dia butuh menambah hasilnya karena pekerjaannya tidak memadai, itu kan ya layaklah dia untuk dia udah berusaha menjadi ojol roda 4 ya, maka mereka mestinya bisa dapat subsidi dan lain-lain lah. Yang penting ada dulu political will bahwa sebenarnya ini soal subsidi BBM ini bukan soal APBN yang ingin efisien saja, tetapi bagaimana rakyat Indonesia memperoleh perlindungan dari negaranya.